Baik Bapak dan Ibu peserta daring, kita mulai kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Fungsi Sistem Informasi Bapak Mariono SOSMM. Yang kami hormati Bapak Iwan Dinta Hermawan dari Fungsi Sistem Informasi. Dan yang kami hormati juga Bapak dan Ibu peserta daring yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini guna mengikuti pembekalan kegiatan verifikasi dan validasi data mutu pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 November 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Dan susunan acara pada siang hari ini yang pertama adalah doa, kemudian arahan dan petunjuk teknis oleh Koordinator Fungsi Sistem Informasi, kemudian ada penjelasan materi teknis oleh Bapak Iwan, dan terakhir adalah tanya jawab dari peserta daring. Baik Bapak yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita berdoa untuk kepala sejenak, beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Dan untuk mengawali rangkaian pada siang hari ini, mari kita dengarkan bersama arahan dan petunjuk teknis oleh Koordinator Fungsi Sistem Informasi Bapak Mariono SOSMM. Kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu, kebetulan ini Pak Rizky nggak bisa hadir, Pak Rustam tadi juga saya calling, nggak tahu beliaunya juga belum bisa bergabung. Jadi Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada siang hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, harus Zoom meeting dalam rangka ikut pembekalan. Nanti Bapak Ibu akan melakukan perpal data mutu pendidikan yang ada di 38 kabupaten kota. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Bapak Ibu nanti akan disampaikan secara teknisnya nanti oleh Pak Iwan. Jadi izinkan saya untuk share screen, Mas. Silakan Bapak. Masuk ya. Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu ini adalah kegiatan yang kedua. Jadi nanti Bapak Ibu ini adalah kegiatan ketika kabupaten kota itu sudah kita undang mereka, terutama adalah dinas kabupaten kota, kita undang. Mereka sudah melakukan verifikasi dan validasi. Mohon maaf Pak Ahmad, belum keluar share screen-nya. Oke. Bentar Mas, jadi belum keluar ya? Belum Pak. Belum Pak. Dijadikan co-host dulu sama Mas Agung. Sudah jadikan host sudah. Sudah ya? Sudah keluar Pak Mas. Sudah Pak. Ya, Bapak Ibu, ini adalah kabupaten kota itu sudah kita undang kemarin. Mereka nanti akan kita lakukan sebagai responden mereka. Jadi ada rapor dapodik di kita. Ini terutama nanti Bapak Ibu terkait dengan dapodik. Ini Permendikbud nomor 79 tahun 2015. Ini nanti adalah dasar hukumnya. Itu nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ini. Kemudian juga Permendikbud nomor 45 tahun 2019 juga ini. Nanti ini bisa baca sendiri. Jadi saya yang urgent. Jadi nanti dapodik, sistem dapodik itu adalah
nanti Bapak Ibu ini operator di kabupaten kota ini mereka sudah paham. Dapodik ini adalah satu, dia adalah data tentang satuan pendidikan atau sekolah, kemudian peserta didik atau siswa, kemudian mendata tentang pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan, rombongan belajar, pembelajaran, dan anggota rombel. Dan ini harus dilakukan verifikasi dan validasi setiap bulannya atau setiap triwulan dan setiap 1 semester. Ini mereka Dinas Pendidikan, terutama teman-teman operator di Dinas Pendidikan maupun cabang dinas ini telah melakukan proses verifikasi dan validasi. Dan kemarin ketika kita undang, itu juga mereka juga sudah melakukan identitas Dapodik ini, sudah melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian ini adalah data Dapodik, itu prinsipnya ada 3. Satu itu akurat, kemudian mutakhir, berkelanjutan. Akurat itu adalah data yang diisi oleh sekolah atau operator, itu adalah data yang benar, kemudian wajar, sesuai kondisi real, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga akurat ini adalah data sesuai dengan kondisi, misalnya berdasarkan KTP, itu harus sesuai dengan NIK-nya. Ini adalah data yang akurat. Kemudian mutakhir, ini data yang akurat itu selalu dimutakhirkan, selalu dilakukan update data mutakhir sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah. Misalnya ada yang siswa ini pindah, itu harus dimutakhirkan, harus dilakukan pembenahan sehingga misalnya siswa itu tidak terjadi residu, yaitu data ganda. Satu siswa itu memiliki satu NISN, nomor induk siswa nasional, NISN. Jadi satu siswa itu berhak atau wajib memiliki satu NISN. Kemudian ini mutakhir, ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di operator, baik itu operator yang ada di Dinas Pendidikan maupun operator yang ada di satuan pendidikan atau di sekolah. Kemudian berkelanjutan, yaitu data yang diisi oleh sekolah itu memiliki sifat berkelanjutan dan selalu diperbarui, rutin. Minimal itu adalah dalam 1 tahun itu ada 2 kali per semester. Semester pertama 6 bulan, kemudian semester kedua itu adalah 6 bulan berikutnya sampai dengan Desember. Ini adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh operator yang ada di dinas maupun operator yang ada di satuan pendidikan. Bapak Ibu, ini adalah gambaran umum, nanti ini juga bisa dibaca karena Dapodik itu merupakan potret data pendidikan yang harus selalu diperbarui. Karena nanti ini juga sudah harus terintegrasikan mulai dari tata kelola perencanaan, kemudian penganggaran, implementasi sampai dengan monitoring. Ini ada siklus data, manajemen pembangunan data. Bapak Ibu nanti ini bisa dipelajari, saya kira ini juga sudah dilakukan oleh kabupaten kota. Kemudian ini ada NPSN, NISN, dan NUPTK. Jadi ini adalah mereka sudah tahu ini apa itu NPSN. Ini adalah harus sekolah harus memiliki ini. Kemudian NISN, yaitu nomor induk siswa nasional. Itu setiap satu siswa itu harus memiliki satu NISN. Kemudian NUPTK itu adalah untuk guru, tenaga kependidikan, baik itu guru yang ada di swasta maupun guru yang ada di negeri. Pengajuan NUPTK ini melalui proses tersendiri, ada sistematika sendiri. Nanti ini juga operator kabupaten kota paham juga ini tentang bagaimana pengajuan NUPTK. Ini Bapak Ibu ini sekedar pengetahuan saja nanti. Kemudian ini juga mekanisme perubahan peningkatan perekaman ini nanti juga Bapak Ibu bisa baca. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Jadi nanti memang Dapodik ini nanti Bapak Ibu bisa lihat Dapodik ini aplikasi yang ada di satuan pendidikan, aplikasi yang ada di Dinas Pendidikan, aplikasi Dapodik, kemudian ke server pusat,
dan melakukan perpal, selalu dilakukan perpal. Jadi nanti Bapak Ibu ini akan melakukan verifikasi dan validasi data. Data apa? Yaitu data mutu tentang Dapodik. Dan kemarin ini teman-teman dari operator dinas maupun cabang dinas sudah kita undang ke LPMP dalam rangka melakukan identitas perbaruan data ini, termasuk data Dapodik. Jadi nanti tugas dari Bapak Ibu nanti akan diterangkan oleh Pak Dinta itu bagaimana mekanismenya. Jadi sudah kita bekali teman-teman yang ada di dinas pendidikan maupun di sekolah. Nanti Bapak Ibu tinggal mengambil data tersebut. Tapi lebih detailnya nanti akan dijelaskan tekniknya bagaimana. Jadi Bapak Ibu nanti adalah melakukan verifikasi dan validasi data mutu yang ada di Dapodik. Apa yang harus dilakukan nanti akan diterangkan oleh Pak Yuan. Kemudian ini sekedar referensi, ini adalah aplikasi kelengkapan, jadi sistem administrasi Dapodik itu berupa aplikasi dan harus selalu dilakukan update, dilakukan install terbaru, dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di kabupaten kota maupun di satuan pendidikan. Ini adalah alamatnya. Kemudian tampilan laman ini saya kira hanya nanti akan saya berikan ini Bapak Ibu. Ya, ini termasuk rapor kita sudah bagus, ada 9166. Jadi ini Bapak Ibu ini adalah bekal dari Bapak Ibu. Nanti misalnya ditanya lebih lanjut tentang Dapodik, saya kira teman-teman yang ada di operator kabupaten kota maupun di satuan pendidikan ini mereka akan paham betul. Jadi nanti Bapak Ibu ke daerah ini terutama adalah memastikan melakukan verifikasi dan validasi tentang data mutu. Bagaimana data mutu itu dilakukan oleh kabupaten kota. Yang jelas nanti Bapak Ibu akan melaksanakan dinas sudah melaksanakan verifikasi dan validasi tentang jumlah identitas datanya Dapodik maupun dinas juga sudah melakukan sinkronisasi data di satuan pendidikan di masing-masing kabupaten kota, dan mereka juga sudah mengumpulkan data real tingkat kabupaten kota untuk menjadikan data pendamping. Nanti akan kita pergunakan sebagai data pendamping sebagai acuan pendataan di tahun 2022. Jadi nanti ini akan dilakukan oleh kabupaten kota dan kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian yang tujuan nanti verifikasi dan validasi itu adalah merangkum permasalahan dan solusi ketika proses pendataan itu dilakukan teman-teman operator yang ada di daerah maupun teman-teman operator yang ada di satuan pendidikan, apa permasalahannya. Ini nanti Bapak Ibu bisa lakukan perangkuman dan mereka nanti akan mengisi instrumen tersebut. Sehingga nanti dari verifikasi dan validasi data mutu ini nanti memang kita harapkan itu ada satu itu adalah terkumpulnya data real yang diperlukan untuk menunjang di Dapodik pada tahun 2022. Kemudian juga melihat bahwasanya data tersebut sudah diverifikasi dan validasi dan sudah dilakukan sinkronisasi oleh teman-teman operator di cabang dinas, di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun pada teman-teman yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir itu adalah kita bisa melihat nanti rangkuman permasalahan yang mungkin terjadi pada satuan pendidikan operator di Dapodik maupun di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang menjadi tujuan utama dari verifikasi dan validasi data mutu. Jadi nanti Bapak Ibu ke sana ini sudah kita kondisikan teman-teman operator yang ada di cabang dinas maupun dinas pendidikan dan satuan pendidikan sudah tahu bahasanya nanti akan ada petugas verifikasi dan validasi data mutu dari kita. Karena kemarin ini adalah satu rangkaian, jadi Bapak Ibu rangkaian kegiatan. Kemarin sudah kita undang melakukan bimbingan teknis tentang bagaimana melakukan verifikasi dan validasi, bagaimana melakukan sinkronisasi data,
mereka sudah kita bekali. Kemudian Bapak Ibu yang kedua ini Bapak Ibu akan terjun ke kabupaten kota untuk melihat untuk verifikasi data yang sudah kita pesankan kemarin. Ini akan diambil oleh Bapak Ibu dan nanti data ini sesi yang ketiga nanti akan kita kumpulkan dan mereka akan kita undang secara daring untuk melakukan penyusunan peta mutu yang berbasis Dapodik. Itu Bapak Ibu tetap semangat, jaga kesehatan, walaupun ini musim hujan, saya kira Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas itu pada hari Senin. Jadi nanti rapid testnya akan dilakukan pada hari Minggu. Nanti secara teknis detailnya akan dijelaskan oleh Pak Yuan. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Aryono atas arahan dan penjelasan bagaimana kita di sana, apa yang kita harus lakukan, sehingga nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah penyampaian materi berupa penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Pak Yuan. Pada Pak Yuan, kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih. Bli. Mohon izin Pak Mar. Oke, mohon izin Bapak Ibu untuk share screen, Oke. Oke, silakan, Pak. Muncul, Bli? Ya, sudah muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya akan memberikan materi tentang penjelasan teknis terkait verifikasi dan validasi data mutu pendidikan Provinsi Jawa Timur di tahun 2021. Ini adalah latar belakang Bapak Ibu Peraturan Presiden RI nomor 39 tahun 2019 tentang satu data. Ya, nanti sudah dibaca oleh Bapak Ibu. Ini yang kedua adalah Permendikbud 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidik atau biasa disebut Dapodik. Yang ketiga Permendikbud nomor 27 tahun 2015 tentang rincian tugas LPMP Jawa Timur, yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, melakukan validasi data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oke Bapak Ibu, tujuan verifikasi dan validasi adalah melakukan verifikasi dan validasi jumlah entitas data yang ada di Dapodik pada tahun 2021, melakukan sinkronisasi data satuan pendidikan di masing-masing kabupaten kota, mengumpulkan data real tingkat kabupaten kota untuk data pendamping yang dapat dipergunakan sebagai acuan pendataan di tahun 2022. Merangkum permasalahan dan solusi proses pendataan Dapodik di Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Hasil yang diharapkan terkait perval data mutu yaitu terkumpulnya data real yang diperlukan untuk menunjang Dapodik di tahun 2022, utamanya peningkatan kualitas data Dapodik. 2. Terverifikasi dan validasi jumlah entitas data yang ada di Dapodik pada tahun 2021. 3. Terkumpulnya permasalahan dan solusi proses pengumpulan data Dapodik di Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Nah, ini fungsi Dapodik, monggo nanti mungkin Bapak Ibu bisa membacanya. Nah, untuk waktu dan tempat pelaksanaan Bapak Ibu mulai hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 22 November sampai tanggal 24 November 2021 di 38 kabupaten kota. Sasaran kegiatannya adalah operator Dapodik Dinas Pendidikan dan operator Dapodik Cabang Dinas Pendidikan, operator Satuan Pendidikan SD Negeri Swasta, SMP Negeri Swasta, dan operator Satuan Pendidikan SMA Negeri Swasta. Alat yang dipersiapkan adalah 1. Panduan verifikasi dan validasi data mutu pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2021. 2.
instrumen verifikasi dan validasi data mutu pendidikan. 3. Materi pembekalan. 4. Surat pemberitahuan verifikasi dan validasi data mutu pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2021. 5. Surat tugas. 6. Daftar hadir petugas verifikasi dan validasi. 7. SPPD. 8. Identitas petugas. Jangan lupa dibawa seperti keplek. 9. Sertifikat vaksin. 10. Bukti fisik hasil rapid test COVID-19 dan perangkat protokol kesehatan. Ini sudah dipersiapkan, alat dan persiapan ini sudah dipersiapkan oleh teman-teman SI, Bapak Ibu. Besok silakan diambil di ruangan seksi informasi. Skenario-nya kegiatan perval data mutu pada hari pertama atau hari Senin, petugas 1 dan petugas 2 melakukan perjalanan ke daerah tujuan. 2. Melapor kepada cabang dinas pendidikan setempat dan melakukan wawancara kepada operator dapodik cabang dinas pendidikan serta mengisi instrumen. 3. Melakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu 2 operator satuan pendidikan atau sekolah, sasaran verifikasi dan validasi data mutu pendidikan. 4. Mengisi instrumen sekolah. 5. Melakukan input hasil instrumen pada instrumen online. 6. Menentukan akomodasi. Di hari kedua, petugas 1 dan petugas 2 yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu 2 operator satuan pendidikan atau sekolah sasaran verifikasi dan validasi data mutu pendidikan. 2. Mengisi instrumen sekolah, melakukan input hasil instrumen pada instrumen online. Di hari ketiga, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu 2 operator satuan pendidikan atau sekolah sasaran verifikasi dan validasi data mutu pendidikan. 2. Mengisi instrumen sekolah. 3. Melakukan input hasil instrumen pada instrumen online. Yang keempat, perjalanan kembali ke Surabaya. Ini adalah rincian pengisian instrumen Bapak Ibu. Petugas 1 ini ada di mapnya adalah instrumen 1, ini ada Capdin Kabupaten 1 eksemplar, 2 untuk lembaga atau sekolah 2 eksemplar, negeri 2 instrumen untuk SMA, jenjang SMA 2 swasta, SMA swasta 2 eksemplar, 2 instrumen sekolah untuk SMP negeri 2 eksemplar. Jangan lupa cover depan di stempel, stempel lembaga gitu Bapak Ibu. Ini rincian untuk petugas 2 hampir sama. Yang pertama itu ada bukan di cabang dinas tapi di dinasnya, 2 eksemplar SD negeri, 2 eksemplar instrumen SD swasta, 2 eksemplar SMP swasta. Berkas yang harus dikumpulkan yaitu instrumen yang telah terisi 7 set, daftar hadir petugas Monef yang telah ditandatangani, SPPD LPMP Provinsi Jawa Timur yang telah ditandatangani dan distempel, rekapitulasi SD dan SMP negeri dan swasta berupa file, rekapitulasi kepala sekolah SD, SMP definitif dan PLT sekolah berupa file, rekapitulasi peserta didik SD dan SMP negeri swasta berupa file, rekapitulasi rombongan belajar atau rombel SD SMP berupa file, data real SD SMP beserta jumlah sekolah binaannya dan jumlah sekolah binaan secara SK dan real. Untuk yang rekapitulasi SD SMP negeri, kepala sekolah, peserta didik, rekapitulasi rombel belajar,
ini nanti akan saya kasihkan formnya gitu Bapak Ibu untuk diserahkan ke dinas supaya diisi oleh dinas kabupaten kota dan cabang dinas. Untuk real kepala sekolah atau pengawas dan sekolah binanya ini saya mohon untuk SK-nya ya, yang diminta SK-nya karena kalau pakai form terlalu banyak, jadi dimintakan adalah SK-nya, SK pengawas di kabupaten kota tersebut. Habis itu laporan dan foto petugas verbal per instansi 2 foto dalam bentuk hard copy dan soft copy. Rekapitulasi pengisian instrumen entry online bill hotel 500.000. Oke, ini sudah paham pastinya Bapak Ibu yang harus diperoleh oleh petugas memantau. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Agung. Saya kembalikan ke Pak Agung. Mungkin ada tanya jawab, Agung. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan atas materi yang disampaikan mengenai penjelasan teknis nanti kepada petugas, baik itu petugas 1 maupun petugas 2 pada saat melakukan kunjungan ke daerah. Baik Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada Pak Iwan bagaimana nanti di sana atau apa yang harus diminta datanya atau seperti apa. Monggo, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung di unmute. Cukup jelas, Li. Oke, cukup jelas. Oke. Masih ada yang belum jelas mungkin Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, tambahan Pak Agung. Oke, monggo Pak Men. Ya, Pak Agung, ini memang apa Iya, itu Mas. kabupaten kota, terutama nanti adalah, oh iya, bentar Bu Dia. Jadi nanti untuk teman-teman operator, baik itu operator yang di dinas pendidikan maupun cabang dinas dan teman-teman yang menjadi sasaran operator, mereka sebenarnya untuk kegiatan verifikasi dan validasi data mutu, Dapodik, mereka sudah paham. Jadi yang diminta itu memang kemarin juga sudah kita sampaikan waktu mereka kita undang di LPMP Jatim. Monggo Bu Dia, mungkin ada pertanyaan? Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih. Hanya bukan pertanyaan, nanti minta untuk di-share di grup ya. Itu yang disampaikan tadi juga instrumen-instrumennya. Karena ini kan kami lagi perjalanan DL juga. Mungkin enggak sempat membaca gitu loh. Kalau bisa saya perlu membaca dulu, jadi tolong di-share dulu. Siap. Itu aja. Siap Bu Dia. Yes, sebentar lagi akan kami share Bu Dia. Terima kasih Semua Mas. instrumen, semua form yang akan diserahkan ke teman-teman operator dinas nanti sebentar lagi akan kami share. Oke, terima kasih Bu Dia. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kembali? Ada atau sudah jelas? Sudah siap berangkat? Cukup. Oke, cukup. Baik Pak Iwan, ini sepertinya sudah jelas semua nih Pak. Mungkin nanti tinggal info ya. Untuk info rapid gimana Pak Iwan besok? Oh ya, besok rapid pada hari Minggu jam 10 pagi di Asrama A. Dan pengambilan instrumen di seksi informasi kami tunggu sampai jam 11:30 ya Bapak Ibu. Oke, ini untuk instrumen SPBD, nama petugas tim kabupaten kota dan petugas kontak person cabang dinas dan dinas pendidikan kabupaten kota sudah saya sharekan di grup ya Bapak Ibu. Monggo dicek sama formnya. Monggo Mas, segera. rapidnya apa harus di kantor? Monggo, apabila ada yang tidak bisa di kantor, monggo silakan rapid Boleh ya? sendiri Ibu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Monggo dicek ya grupnya ya. Sudah saya sharekan semua. Mohon segera koordinasi dengan
pejabat kabupaten kotanya untuk terkait pelaksanaan hari Senin. Oke, silakan Bapak Ibu dicek kembali di grup yang telah kita buat. Nah, di situ akan ada informasi-informasi atau bahan-bahan yang bisa kita pergunakan pada saat nanti kita kunjungan ke daerah kabupaten kota. Dan kami informasi kembali bahwa besok akan diadakan rapid test pukul 10 pagi ya Pak Iwan ya, 10 pagi di gedung A. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah melakukan rapid test bisa mengambil berkas masing-masing, udah ada nama dan sasarannya di lantai 3 gedung utama ruang sistem informasi. Kemudian Bapak Ibu yang tidak sempat rapid di kantor bisa rapid di mana saja atau dekat rumahnya, nanti tinggal bisa konfirmasi untuk administrasinya ke tim keuangan. Baik, Bapak Ibu masih ada lagi yang ingin disampaikan atau dipertanyakan kepada Pak Iwan atau Pak Mariono? Mungkin masih malu, Li. Iya, mungkin masih biarkan malu. aja, mungkin besok kan permasalahannya mungkin ada pada saat di lokasi. Jadi nanti kalau ada permasalahan apapun silakan komunikasikan lewat grup ya Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, nanti pada saat pengambilan berkas. Oke. Iya Pak Kusumo? Ya, siap. Oke, siap. Baik, dipastikan kembali Bapak Ibu pada saat pengambilan berkas dicek kembali instrumen, surat tugas dan kelengkapan lainnya sehingga pada saat nanti ke daerah tidak tertinggal atau ada yang terlupa dibawa. Apalagi kalau sasarannya jauh sekali mungkin tidak bisa diambil kembali. Baik, saya kira cukup ya Pak Iwan ya, bisa kita akhiri. Ya, bisa, Li. Silakan. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang bertanya nih dari Pak Adi. Monggo Pak Adi. Ini rekapitulasi apa, Adi? Mas Adi? Izin petunjuk rekapitulasi, tidak ada lembar cetak, tidak ada rekapitulasi, langsung pakai form aja Mas Adi. Semua rekapitulasi pakai form yang saya share ke grup, kecuali untuk data pengawas dan sekolah binaannya itu kalau bisa SK-nya yang diminta ya, fotokopi SK. Karena banyak sekali kalau kita buatkan form, banyak sekali data pengawas di tiap kabupaten kota dan sekolah binaannya. Jadi yang kita minta rekapnya selain pengawas ada di rekap, khusus pengawas kita gunakan atau kita meminta kepada teman-teman operator dinas dan cabang dinas untuk minta SK berupa SK. Silakan, form itu memang kita bikin, kita buat untuk di-share ke dinas Mas Adi dan cabang dinas. Karena yang mengisi itu adalah dinas. Jadi jadi silakan form yang saya share ke grup silakan di-sharekan atau dikirim ke teman-teman dinas, kabupaten kota dan cabang dinas. Itu ya Mas Adi informasinya. Boleh, sangat boleh. Oke. Siap, Pak Bos. Ya. Masih ada lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri kegiatan pembekalan ini? Oke, sudah tidak ada. Pak Nur Cahyo, gimana? Ada pertanyaan? Cukup dulu, nanti kalau kurang lebihnya di lapangan, ya kalau ada suatu pertanyaan yang saya kurang lebih, saya tanya lagi gitu aja. Oke, siap Mayor. Bapak Ibu jika nanti ada pertanyaan atau kendala di lapangan bisa langsung menghubungi Pak Iwan atau bisa langsung konsultasi melalui grup yang telah kita buat. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah sampai di ujung acara. Ya Pak Tulus? Ya, surat tugas dulu bos yang di daerah tetangga. Sama siapa? Itu sudah saya share ke grup di link. Ya, monggo silakan di-download ya. Ya, ana bos, download bos. Ya. Oke, ntar lagi saya share.
Ya oke. Terima kasih. Yuk. Oke. Terima kasih Pak Tulus. Mohon ditunggu ya. Nanti akan di-share kembali oleh Pak Iwan. Segala kelengkapannya akan di-share di grup. Nanti Bapak Ibu tinggal langsung download, langsung bisa ditindaklanjuti. Baik, saya ulangi kembali sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan yang telah mendukung terselenggaranya acara ini sehingga pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kami mohon nanti Bapak Ibu karena cuacanya sekarang berubah-ubah seperti ini, hujan panas, mohon nanti pada saat tugas melengkapi kelengkapan diri masing-masing, entah itu alat prokes atau dan lainnya mohon segera dilengkapi sehingga nanti dalam bertugas Bapak Ibu tidak mengalami kendala. Semoga dalam pelaksanaan tugas nanti baik berangkat maupun berada di daerah dan kembali ke rumah masing-masing kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selamat dan selalu sehat. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.